Mobil NASCAR yang kita tahu memang didasarkan pada mobil jalan raya. Meskipun ya secara harfiah terlihat sangat berbeda dari mobil legal jalan raya saat ini, namun tetap aja mobil NASCAR adalah mobil stok. Namun yang bikin menariknya adalah NASCAR hanya menggunakan 3 mobil stok aja di antara banyaknya mobil-mobil yang membalap dalam acara tersebut, yaitu NASCAR hanya menggunakan Camry, Mustang, dan Camaro. Ketiga produsen dan mobil-mobil ini adalah satu-satunya yang ada di NASCAR saat ini. Padahal banyak perusahaan lain yang pernah berkompetisi dalam olahraga ini sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa NASCAR hanya menggunakan Toyota Camry, Ford Mustang, dan Chevrolet Camaro aja? Jawabannya adalah karena Ford, Toyota, dan Chevrolet adalah satu-satunya merek yang saat ini berinvestasi untuk berkompetisi di tingkat tertinggi balap mobil stok. Karena jika ada pabrikan lain yang ingin mencoba masuk ke dalam olahraga ini, mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki infrastruktur yang mendukung, yang berarti aspek ini merupakan penghalang yang krusial. Dan banyak pemilik tim yang sudah ada memiliki hubungan yang panjang dengan pabrikan rekanan mereka. Jack Roush misalnya, dia adalah salah satu pemilik Roush Fenway Keselowski Racing yang telah menggunakan Ford sejak mendirikan tim tersebut pada tahun 1988. Jadi sudah banyak yang loyal terhadap mobil-mobil yang ada saat ini. Namun bukan hal yang mustahil untuk menggoyahkan seseorang pemilik dari kemitraan yang telah terjalin lama. Kita ambil contoh Tony Stewart yang membalap di bawah payung General Motors sebagai pembalap selama 1 tahun dalam karirnya yang hampir mencapai 2 dekade. Padahal ketika dia masuk ke NASCAR, dia masuk ke dalam kepemilikan pada tahun 2009 sebagai pembalap milik untuk Stewart Haas Racing. Namun pada akhirnya dia membalap untuk Chevrolet hingga tahun 2016. Stewart dan tim SHR membuat keputusan yang tidak terpikirkan sebelumnya untuk beralih dari Chevrolet ke Ford untuk musim 2017. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi keputusan ini, tetapi Stewart dan tim manajemennya memutuskan bahwa tawaran Ford sangat sulit untuk dilewatkan. Terlepas dari loyalitas jangka panjang terhadap merek. Dan hal ini dapat menjadi contoh bagi pabrikan baru yang ingin meyakinkan pemilik yang sudah ada untuk mempertimbangkan pindah ke arah yang baru bersama mereka. Namun ada satu perbedaan besar, yaitu Ford telah memiliki pijakan yang mapan di NASCAR, sedangkan pabrikan baru manapun akan memulai infrastruktur NASCAR-nya dari awal. Namun jika perusahaan baru masuk dengan visi yang jelas, maka hal tersebut bisa aja terjadi. Banyak pabrikan lain yang pernah berlomba di NASCAR, seperti Dodge yang pernah datang dan pergi beberapa kali di kompetisi ini. Dodge terakhir kali berkompetisi pada tahun 2012 ketika memenangkan kejuaraan dengan Brad Keselowski dan tim Penske. Dan Dodge pernah juga mendominasi NASCAR dengan mobil-mobilnya antara tahun 1957 sampai 2003. Kemudian selain itu ada juga Pontiac yang sudah mencetak 154 kemenangan selama mengikuti NASCAR Cup Series. Namun Pontiac keluar dari olahraga ini tak lama sebelum seluruh mereknya dibubarkan. Selain itu semua, merek-merek lain sebenarnya juga ada yang sangat populer di masa-masa awal NASCAR ketika istilah mobil stok masih lebih populer dibandingkan saat ini. Yang mana pabrikan yang sekarang sudah tidak ada lagi seperti Hudson, Oldsmobile, dan Plymouth pernah sukses pada satu titik dalam sejarah NASCAR. Semuanya memenangkan setidaknya 1 kejuaraan produsen. Tapi apakah sesulit itu untuk masuk dalam NASCAR? Sebenarnya enggak juga, karena sebenarnya NASCAR juga berharap bahwa mobil next gen mereka pada akhirnya akan menarik pabrikan baru ke dalam olahraga ini. Selain itu, potensi adaptasi next gen terhadap sistem tenaga hybrid listrik juga diyakini akan menjadi pilihan yang menarik bagi produsen baru. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada pabrikan yang masuk ke dalam NASCAR, yang berarti hanya masih ada Chevrolet, Ford, dan Toyota aja. Pertanyaan lainnya, kenapa mobil yang digunakan juga spesifik? Misalnya Toyota harus menggunakan Toyota Camry. Jadi, NASCAR menggunakan Toyota Camry karena ini adalah mobil yang ingin dipamerkan oleh Toyota sebagai peluang pencitraan merek. Dan sejauh ini Toyota telah menjalankan Camry sejak debutnya di NASCAR Cup Series pada tahun 2007 dan menjadikannya model dengan masa kerja terlama di Cup Series. Dan saat ini Next Gen Camry adalah mobil yang memiliki fitur yang paling canggih dibandingkan dengan model produksinya. Paul Dolezal, manajer grup olahraga motor dan aset di Toyota Racing North America, berbicara pada saat peluncuran mobil ini pada tahun 2021 dengan mengatakan, "Kami sangat senang mendapat kesempatan untuk memamerkan TRD Camry yang mewakili Toyota, dan menambahkan bahwa model ini sangat tepat untuk dilombakan di tingkat teratas NASCAR."
Kemudian selain Toyota Camry, kenapa Ford menggunakan Mustang? Jadi, NASCAR menggunakan Ford Mustang karena itu adalah pilihan Ford tentang mobil apa yang ingin mereka tampilkan sebagai model yang paling terkenal dalam balapan. Ford sebelumnya menjalankan model Taurus di awal tahun 2000-an sebelum beralih ke Fusion di tahun-tahun berikutnya. Namun semua itu berubah ketika Mustang memulai debutnya di Cup Series pada tahun 2019. Mengenai keputusan untuk beralih ke Mustang, Direktur Global Ford Performance Motorsport Mark Rosbrook mengatakan pada tahun 2018, Mustang sangat cocok untuk warisan balap kami saat ini dan di masa depan. Ford sebelumnya telah menggunakan Mustang dalam kompetisi Xfinity Series yang dimulai pada tahun 2011 dan mendapatkan pujian dari para penggemarnya, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum Mustang naik ke Cup Series, dan Ford memandang Mustang sebagai kendaraan balap andalannya. Ini adalah sebuah ide yang sudah ada sejak era muscle car di tahun 1960-an, dan pada tahun 2020, Ford Performance telah memulai debut Mustang tidak hanya di dua seri teratas NASCAR, tetapi juga di Virgin Australia Supercars Championship, divisi Funny Cars National Hot Rod Association, dan Cobra Jet. Dengan menggunakan Mustang di NASCAR, ini hanyalah awal dari peningkatan penggunaannya di seluruh ajang balap. Dan terakhir, kenapa Chevrolet menggunakan Camaro? Ya ini karena Chevrolet percaya bahwa model Camaro yang populer identik dengan kecepatan. Camaro menggantikan Chevrolet SS sebelum musim 2018 Cup Series, dan banyak hal yang melatar belakangi keputusan ini. Tetapi faktor utamanya adalah popularitas retail dari masing-masing model, yang mana Camaro terjual 24 kali lebih banyak daripada SS pada tahun 2017. Sebelum pengumuman ini, SS berhenti diproduksi pada tahun 2017, sehingga Chevrolet membutuhkan model baru untuk mendasarkan program nasarnya. Dan Chevrolet mencapai keputusan bahwa ada banyak alasan untuk menggunakan salah satu mobil terpopulernya di NASCAR dengan harapan dapat terus memanfaatkan popularitasnya dan menjalankan mobil yang terlihat bagus ini. Jadi kesimpulannya, NASCAR menggunakan Camry, Mustang, dan Camaro karena itulah model yang dipilih oleh Toyota, Ford, dan Chevrolet untuk balapan. Mereka memilih model-model ini berdasarkan peluang branding terbaik untuk mereka dan kendaraan yang ingin mereka tampilkan kepada publik yang lebih luas. Dan sampai saat ini belum ada pabrikan lain yang bergabung dengan NASCAR. Itulah alasannya. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.